وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah ibu-ibu sekalian dan sebagai bapak-bapak yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali di siang yang cerah ini kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini, majelis yang merupakan nilai-nilai dunia kita. Nabi kita pernah menyampaikan ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa mu'alliman wa muta'alliman. Dunia itu tidak bernilai, terkutuk di hadapan Allah. Mal'unun ma fiha, semuanya tidak bernilai illa zikrullah, kecuali jika digunakan untuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan majelis ilmu itu adalah bagian dari majelis zikir. Wa ma walahu, dan apa saja yang semisalnya, yaitu ketaatan kepada Allah. Dunia akan bernilai jika juga taat pada Allah. Alhamdulillah, siang ini kita di majelis zikir, kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wa mu'alliman, mengajar, wa muta'alliman, dan yang mau belajar. Alhamdulillah kita sedang belajar dan mengajar agama. Maka inilah nilai dunia kita. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga yang membersamai perjuangan beliau, para sahabat yang bersama dengan beliau, dan juga siapapun yang mengikuti langkah beliau dengan benar. Jamaah sekalian, pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang berislam yang benar, berislam yang tidak sesat. Karena di akhir zaman Nabi sabdakan ada umat Islam terpecah menjadi salasa wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Nah, supaya tidak bingung kita ikut yang mana, maka Nabi sampaikan ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang tidak sesat, kelompok yang selamat, yang tidak masuk neraka, itu ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, yang berjalan di atas jalanku Rasulullah dan di jalan para sahabat-sahabatku, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah Nabi dan jamaah para sahabat. Itulah Islam yang terjamin sampai akhir zaman nanti. Adapun kalau ada kelompok-kelompok lain yang tidak sesuai Nabi dan sahabat, ini namanya firqah. Ini namanya kelompok firqah, seperti yang kita lihat ada Islam yang nyeleneh Islam tapi nyeleneh. Pernah lihat ya Bu ya, di TV ada seorang ibu-ibu mendukung prostitusi. Saya nggak tahu Islam enggak orangnya. Ini kan lucu kalau seorang muslimah mendukung prostitusi. Kemudian ada yang seorang profesor doktor mendukung LGBT yang diharamkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ngaku Islam tapi nggak sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Nah, apa ciri-ciri utama yang disebut ahlus sunnah wal jamaah itu? Karena tidak cukup dengan mengaku, jenengan mengaku jamaah pengajian apa ini Bu? Sama roh ENR
JMSN Jamaah Pengajian Muslim Solo Raya misalnya. Cirinya apa? Hadir tiap Sabtu siang misalnya begitu ya. Nggak pernah hadir nggak berjamaah. Kapan berjamaah pengajiannya? Itu contoh gampangnya. Begitu pula aswaja ahlus sunnah wal jamaah tidak cukup pengakuan, tidak cukup klaim, tidak cukup saya, kamu tidak. Butuh bukti. Apa buktinya? Saya ambilkan ringkesannya, tentunya banyak ciri, tapi yang saya lihat paling inti ada 5 di sini kita bahas. 1, sumber rujukannya dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikuti pemahaman salafus soleh. Itu ciri pertama dan utama. Jadi orang yang kalau mengaku sebagai pengikut Nabi dan sahabat, dia harus tunduk menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan kehidupannya, rujukan beragamanya. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, pastikan dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Apa ada yang lain? Ada. Misalnya orang-orang yang menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, yang kemudian disebut kelompok apa? Ahmadiyah. Itu kitab sucinya bukan Quran, tapi Tazkirah namanya. Contohnya. Begitu pula ada orang yang ngaku Quran tapi nggak mau sunnah, itu juga tidak benar, namanya ingkaru sunnah. Maka ada orang yang berislam tapi nggak mau sholat. Sholat itu apa sih? Zikir. Berarti sholat li zikri. Qurannya tegakkan sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu eling. Eling ya wis itu contoh. Kalau orang-orang yang sakarepe dhewe tidak mau ngikuti sunnah Nabi. Nah, Nabi ingatkan kepada kita hadis riwayat Anas bin Malik bin Anas ya, dalam hadis masyhur dalam kitab Muwatta yang dikeluarkan Imam Malik. Kitab Muwatta ini kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik rahimahullah. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amroini. Taraktu fikum amroini. Mohon maaf ini lupa belum terjemah, tapi kelihatan tuh ya tulisan Arabnya ya. Ya, terjemahnya langsung sekarang aja. Taraktu fikum amroini. Saya tinggalkan bagi kalian 2 hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Lan itu apa? Kalau la itu tidak. Kalau lan tidak akan. Beda ya. Kalau lan itu tidak akan. Kalau la tidak. Lan tadillu tidak akan sesat. Kalian tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang kepada keduanya, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal kita berislam itu mengikuti qala Allah wa qala Rasulullah, insya Allah tidak akan sesat. Tandanya apa? Asal memahaminya mengikuti pemahaman para sahabat atau salafus soleh. Mengapa perlu ini? Karena kalau berdasarkan Quran Sunnah tapi memahaminya sakarepe dhewe, dan ini kacau. Mengapa
kenapa di pesantren Zaitun itu sholatnya renggang-renggang kayak zaman Covid itu? Itu pimpinannya berdasarkan dalil hadis. Tafasahu fil majalis katanya. Dilonggarkan hadisnya, kemudian berarti sholat itu renggang saat sejupo ini apa itu senam gitu. Kita coba memahami dalil sakarepe dewi. Kenapa tidak mengacu kepada para sahabat? Padahal hadis tafasahu fil majalis itu ketika sedang hadis seperti ini, kalau untuk sempit ya agak dilonggarkan. Begitu maksudnya. Itu pun kalau majlis kajian, bahkan Nabi juga mensunahkan untuk agak dekat-dekat ke arah rapat begitu, bukan dilonggarkan apalagi sholat. Ada kelompok yang kalau orang-orang belum masuk kelompoknya itu dianggap kafir. Ada nggak Bu? Ada ya. Itu punya dalil. Dalilnya hadis sahih Bukhari. Dalilnya bagaimana? Man mata walaisa fi unuqihi bai'atan mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang mati kok belum berbaiat, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Begitu mereka mengartikan. Maka yang jenengan berbaiat kepada kami, kamu matinya kok jahiliyah, kudu baiat, kudu setia pada kami. Orang ya berarti kafir. Itu contoh sakarepe diri. Apakah begitu maksudnya? Bukan. Itu hadis adalah terkait siapa yang mati kok nggak mau taat sama pemimpin kaum muslimin, matinya seperti orang jahiliyah yang sakmaunya sendiri nggak mau diatur. Itu pun bukan mati kafir, seperti orang jahiliyah. Itu contoh pemahaman salaf dan yang sakar dewi itu. Ada orang nggak mau sholat, dalilnya Quran. Ayat ada yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Rabbmu Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Menurut orang yang menafsirkan sakar dewi tadi, yakin itu berarti saya ibadah pada Allah, saya tenanan, dia wis yakin berarti usah ibadah. Nah, ini ada orang yang orang alim, maka dalam ibadah, makom saya itu makom yakin. Kalau kamu kan baru makom syariat. Nah, kayak begitu. Ini contoh memahami Quran sakarepe dhewe. Padahal maksudnya apa? Para sahabat memahami wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Maksudnya sampai datang keyakinan. Maksudnya al-yakin yaitu al-maut, yaitu kematian. Kamu ibadah sholat nganti mati, itu maksudnya. Tetapi karena memahaminya tadi tidak pakai pemahaman yang lurus, akhirnya rusak. Jadi kesimpulannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sumber rujukannya Quran, Sunnah dipahami dengan pemahaman salafus soleh. Sakit dipahami ini di patokannya itu, karena banyak yang ngikuti kelompok-kelompok tapi kelompoknya tidak benar karena tadi itu. Ya makin dalil tapi bisa mau sendiri. Nah, saya ceritakan bagaimana kelompok Syiah itu ketika memahami Wadwa'u Baqarah, malah disebut Baqarah itu artinya Aisyah. Ini kan sakarape dewi. Padahal Aisyah adalah istri Nabi yang sangat beliau cintai. Jadi dari sini kalau kita ingin bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ibadah kita, akidah kita, fikih kita, apalagi ya,
akhlak kita, semua sisi kehidupan kita harus bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pahami dengan pemahaman apa? Salafus soleh atau para sahabat radhiyallahu anhu. Itu sumber keselamatan. Baik. Nah, ini saya ringkaskan yang ini bahasa Arab semua ini. Saged dipahami Bu. Sik guludan ya. Ya, ini ada ceritanya dari ini. Ceritanya ini ada dalam kitab Syarah Tohawi, ini kitab akidah ya. Ini menceritakan tentang Imam Syafi'i. Kunna inda Syafi'i rahimahullah. Nah ini itu ya. Kunna inda Syafi'i. Kami itu suatu saat bersama Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i yang kita tahu beliau usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 15 tahun sudah nggak karu-karuan hafalan, banyaknya hadis macam-macam. Ya, beliau ditanya, dikatakan Allah dan Rasulnya memutuskan seperti ini, Qurannya begini, hadisnya begini. Lalu ada yang tanya kepada Imam Syafi'i, maka taqulu anta, kalau pendapat anda bagaimana Imam Syafi'i? Maka subhanallah, atau diberikan insatin, Maha suci Allah, apakah kau lihat aku ini dari gereja? Apakah kau lihat aku ini dari sinagog? Apakah kau lihat aku di tempat ibadahnya ahli paganis? Saya ucapkan kepadamu, jikalau Allah Rasulullah putuskan, lalu kau malah berkata menurut bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi beliau marah. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, ya perkataan yang Syafi'i ikuti Quran dan Sunnah, tidak akan diisi. Maksudnya begitu ya. Kemudian disebutkan ayat, wa maka lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak selayaknya orang laki-laki dan perempuan beriman jika Allah dan Rasulnya putuskan urusan, ada pilihan bagi mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang ya'sillah, bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Gitu ya. Jadi ahlu sunnah itu pokoknya ikuti Allah dan Rasulnya. Terkait ayat ini, ibu-ibu sekalian dan jamaah sekalian, ini ceritanya kan Nabi kita itu menjodohkan siapa itu? Zainab binti Jahsy yang merupakan bangsawan dengan seorang mantan budak namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Secara iman akidah mantap, tapi mantan budak. Sementara Zainab binti Jahsy wanita bangsawan, mungkin ya merasa kurang sekufu gitu. Kemudian akhirnya Zainab ini kurang cocok, termasuk kakaknya Abdullah bin Jahsy juga kurang setuju. Nah, kemudian turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, turun ayat, gak sepatutnya, gak selayaknya kalau Allah
Rasulullah sudah putuskan urusan, ada pilihan bagi mereka. Akhirnya Zainab langsung, ya Rasulullah, angkihni Zaid, siap, silahkan, saya siap nikahkan dengan Zaid bin Harithah. Ini contoh ketaatan ya pada Quran wahyu pada zaman dahulu. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Tsumma min tariqati ahli sunnah wal jamaati ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahiran." Ahli sunnah itu mengikuti asar Rasul, mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir batin. Wattiba'u sabil sabiqin al-awwalin al-muhajirin wal-ansar, dan mengikuti langkah jalannya orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar. Wattiba' wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti wasiat Rasulullah yang beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di." Hendaklah engkau mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah rasyidin setelahku. Tamassaku biha, pegang teguh dia. Wa antum 'alaihi binawajid, gigit kaki gerahammu. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jangan buat yang baru-baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, setiap yang baru dalam agama namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun, yang disebut bid'ah itu mesti sesat. Ini nasihat Nabi kepada kita agar dalam beragama itu ittiba, bukan ngarang-ngarang. Misalnya apa? Sholat subuh karena pengen lebih khusyuk, lono kok kesitikan, tak dadake papat. Ini namanya apa? Bid'ah, maka dolalah. Jadi harus sesuai dengan akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu, itu yang pertama. Jadi ahlu sunnah itu pokoknya nek beragama, baik akidah, fikih, akhlak, apapun ilmu agama itu rujukannya kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang kitab Allah ini, ya selain rujukan, mari kita jadikan bacaan. Selain rujukan, mari kita jadikan bacaan. Nabi bersabda, "Alaika bitilawatil Quran." Hendaklah kamu selalu membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukhrun laka fis samai. Sesungguhnya Quran itu cahaya bagimu di bumi dan dhukhrun lak, dan simpananmu di langit. Maka terhadap wahyu Al-Quran ini mari kita rajin membaca Quran. Idealnya berapa? Idealnya prakteknya dulu berapa? Kalau idealnya, Nabi kan pernah ditanya itu, dilapori, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Sahabat ini dahsyat, ibadahnya luar biasa, ahli siyam, ahli qiyam, ahli tilawah. Ketika dinikahkan dengan seorang gadis oleh bapaknya namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Setelah sekitar sepekan atau 2 pekan, bapaknya kunjung, ketemu menantunya, diberikan menantu yang cakep, bangsawan, pokoknya menarik.
ditanya, cara wong Jawa, piye nduk? Apa suamimu? Piye anakku? Mantap enggak? Apa jawab si gadis, si istri? Masya Allah Pak, bahasa kita ya. Putrane panjenengan mantap, jos. Kalau malam selalu qiyamul lail. Kalau esok selalu puasa, baca Quran, tidak diragukan lagi. Cuma satu aja masalahnya. Apa itu dong? Saya nggak dipakai Pak. Sampai nggak sempat, sampai nggak mikir istrinya. Akhirnya dipanggil oleh Nabi. Ingatkan ya Abdullah, Iqra'il Quran fi syahrin. Kalau baca Quran jangan kebanyakan, khatamkan sebulan sekali saja. Itu nasihatnya Nabi. Khatamkan sebulan sekali saja. Tapi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu hebat. Ana bukti wa akthar dari Rasulullah. Saya masih mampu lagi lebih dari itu. Ya sudah, setengah bulan sekali masih mampu, 10 hari sekali masih mampu, 60 hari sekali masih mampu, 5 hari sekali masih mampu, 3 hari sekali masih mampu lagi Rasulullah. Cukup maksimal 3 hari khatam. Nah, jadi lihat ini idealnya baca Quran itu berapa Bu? Sehari 1 juz idealnya. Nyatanya gimana? Tanyakan pada diri masing-masing. Yang penting monggo berusaha tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Dan tidak Quran dilakukan minimal milik pagi ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Nanti kalau malam Al-Mulk. Nah itu coba sering dibaca, karena itu semua akan menjadi tolak bala kita semuanya. Selain kita mengikuti Quran, kita juga membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Maka kita harus berusaha selain ngaji seperti ini, ya antum juga upayakan juga nambah ngaji yang praktek maca Quran ben bener, ben soknya itu ya sok tenanan, bukan sok karo sampai podo gitu ya. Dot sama apalagi coba dilatih. Ada laki-laki itu penting sekali. Ini punya anak kecil, saya lihat paling bagus tuh gaya penyajian di kampung-kampung zaman dulu. Saya dulu orang kampung, ya sekarang juga di kampung juga sama saja. Tapi di kampung saya dulu waktu saya kecil itu ngaji itu ngatam Quran sampai 3 tahun. 3 tahun apa? Ya sore baca, dibacakan kiainya, terus besok sore saya baca di depan simak, yang salah buat mundur, harus benar, diulang 5 kali, 7 kali, maju benar, begitu. Itu bagus. Kalau saya sekali saya lihat hari ini di masjid jarang Bu ya, yang ada kiai tiap sore pulang baca Quran. Ada nggak Bu yang masjidnya masih ada ustadz yang tiap sore ngasih anak slogan urut dari Al-Anas sampai Al-Fatihah, khataman, kemudian yang mulai ingkung gitu. Hampir jarang gitu kan. Jadi perlu sekali kita adakan kok simak Al-Quran sampai khatam gitu. Bisa. Baik, kita lihat. Masuk ke ciri kedua. Standar cinta dan benci karena iman, karena Allah. Berwali dan musuhnya hanya karena ikatan iman. Ahlu sunnah itu standar cintanya itu bukan karena dunia, bukan karena satu kelompok, bukan karena satu partai, bukan karena satu kampung, tapi standarnya seperti yang Allah sebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, meskipun tidak satu bangsa, meskipun tidak satu ormas, cintanya
tulus karena Allah. Inilah yang dulu dipraktekkan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kan kira-kira ingat gak Nabi orang mana? Mekah, ya kan? Dan orang Arab. Sahabatnya ada nggak yang dari orang luar Mekah, luar Arab? Ada ya? Siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini orang Persia. Tapi beliau begitu mencintai sahabat Salman. Yang orang Ethiopia siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi beliau sangat mencintai Bilal bin Rabah. Bahkan sampai beliau bersabda, Bilal, saya kok sudah mendengar sandalmu di surga. Orang Romawi, orang Eropa, siapa itu? Suhaib Ar-Rumi. Yang waktu itu Suhaib Ar-Rumi kerja di Mekah, kemudian ketika ada hijrah, beliau tinggalkan seluruh hartanya demi mengikuti Rasulullah SAW ke Madinah, sehingga secara dunia rugi. Tapi Nabi memberitahukan, beruntunglah perdagangan Suhaib Ar-Rumi yang menjual dunianya untuk meraih akhirat. Ini persaudaraan karena Allah. Yang ini harus menjadi ikon ahlu sunnah. Jangan seperti hari ini video sidik tukaran, ya. Siji kunut, siji tidak ganti video masjid. Apalagi ya sering tekan-tekan. Jadi berbagai hal yang itu sebenarnya bukan masalah inti, tapi jadi pertengkaran, perpecahan. Jadi dalam Islam ini ada ilmu yang inti, ada ilmu yang cabang. Kalau cabang itu kita sudah gowo untuk ada perbedaan pendapat, ya. Kalau inti harus satu, kalau nggak satu berarti sesat. Contoh tadi, dasar apa? Quran, Sunnah itu inti. Kalau aku nggak tahu kado loco bisa juga nggak benar ya, kan gitu. Jadi kalau yang udah inti iman, rukun iman itu inti. Kalau ada orang ngejak apa itu ngejak kaji nggak ke Mekah, berarti ini orang sudah sesat, gitu ya. Kaji ngejak duit, ini berarti orang sesat, karena dia telah meruntuhkan satu benteng Islam, yaitu rukun iman Islam yang 5. Kalau ada orang yang mengkafirkan para sahabat, ini akidah sesat. Karena itu hal pokok. Tapi kalau misalnya di Ramadan kalau seksualnya 11 rakaat, akhir selikur rakaat, itu juga tidak apa-apa. Itu istilah yang biasa, yang itu masalah fikih, ya harus saling menghargai. Para ibu-ibu ada yang pakai cadar, ada yang nggak pakai cadar, dia tidak apa-apa untuk khilafiyah saling menghormati. Dan mereka masih pakai baju muslimah yang satu dan lain sebagainya. Jadi ikatan iman itu harus menjadi standar cinta kita karena Allah. Maka Nabi bersabda dalam hadis ini Ahmad ini dari Bara bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awthaqa urul iman, sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat, antuhibba fillahi wa tubghidha fillah, engkau mencintai karena Allah dan engkau benci juga karena Allah. Ini satu hal yang simple tapi prakteknya kurang maksimal hari ini. Ya. Dulu cerita ada orang kafir, namanya siapa ya? Kalau tidak salah Umayyah bin Khalaf, dia itu setelah perang Badar kan, umat Islam menang, orang kafir kalah. Terus ngomong Umayyah itu ngomong sama Abu Sufyan, kalau ada yang menjamin istri dan anakku, saya akan ke Madinah sendirian. Saya akan bunuh itu Muhammad ya Abu Sufyan, kata Umayyah. Abu Sufyan berkata,
udah pergi sana, bunuh Muhammad, anakmu, istrimu, aku yang nanggung. Langsung berangkat ke Madinah mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kafir datang, dihadap para sahabat, Umar bin Khattab sebagai jagoan juga marah lihat Umayyah. Baik, kafir kamu sini. Saya mau tengok anakku yang kalian penjara. Aku pengen ketemu Muhammad. Pedangnya ambil dulu, jangan pedangnya, ambil pedangnya. Sana ngajak Nabi, ngajak. Ketemu Nabi. Ada apa Umayyah? Kata Umayyah, ya Muhammad, saya datang itu ingin bagaimana anakku dibebaskan. Nabi tersenyum, kemudian menyampaikan, bukankah kamu kemarin duduk bersama Abu Sufyan di sebuah tempat di sisi Mekah dan kamu pengen membunuh saya? Kaget Umayyah, kok ngerti Muhammad? Kok ngerti antum? Malaikat Jibril mengabari, langsung hatinya kaget. Ini berarti bukan manusia biasa, Nabi betul ini. Akhirnya Umayyah kalau gitu saya mau masuk Islam. Akhirnya mati bersyahadat masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadi benci banget pengen membunuh Umayyah, mendengar Umayyah masuk Islam langsung dirangkul. Wahai Umayyah, tadi ketika kamu kafir, kamu lebih saya benci daripada seekor anjing. Sekarang engkau lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku. Ini cinta dan benci karena Allah. Gitu jamaah sekalian. Jadi seorang Muslim ahlu sunnah itu mesti mencintai umat Islam dan kepingin untuk selamat maknanya. Bukan seorang menyerang, video pengajian diserang, kan? Video apa namanya? Video dikit salah-salah ini orang ini. Jangan mudah mengklaim. Seorang muslim muslimah sangat berkeinginan untuk orang-orang saudaranya juga masuk jannah. Sifat Nabi yang gitu kan, azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu sifatnya itu azizun alaihi ma anittum. Sesuatu yang milik kamu, Nabi itu merasa berat, pengen kalian mudah. Harisun, sangat berharap kebaikan kalian. Dan kepada orang beriman sangat penyayang. Ya, mari kita berusaha menebarkan kasih sayang kita kepada setiap saudara kita yang beriman, meskipun beda kelompok, meskipun beda mungkin partai mungkin atau beda ormas. Saya kemarin Guswardo itu sok ben nggak ada di alam kubur. Kowe tidak mau anggota ormas iki ora wonten terus aman, nggak ada begitu, nggak ada. Ya, nanti di akhirat kita ditanya itu man rabbuka, man nabiyuka. Kemudian nanti ditanya itu pada masyarakat itu ada apa pertanyaan, tidak ada ormasmu apa, yang ada apa? Umurmu untuk apa? Ilmumu untuk apa? Apalagi hartamu dari mana untuk apa? Apalagi tubuhmu sampai tua itu untuk apa dulu? Yang ditanya itu. Dan nanti di akhirat itu yang ada alahillahu yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti seluruh orang saling bermusuhan kecuali yang sama-sama bertakwa beriman. Itu koridornya di situ. Maka jangan ikut-ikutan suka mencela, menjatuhkan kehormatan orang lain. Ngerti nggak ibu sekalian? Karena saya ngeri lihat orang sudah pengajian kok malah mudah mencela orang, menjatuhkan orang. Ini nanti gimana? Padahal kehormatan mukminah ini besar di hadapan Allah. Saya teringat ini Nabi pernah ada riwayat Nabi pernah tawaf di Ka'bah, kemudian beliau bersabda kurang lebih ma'adhamuka wa'adhamu hurmat ma'adhamuki wa'adhamu hurmatuki ya Ka'bah. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, alangkah mulianya kehormatanmu wahai Ka'bah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi,
demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah. La hurmatul mu'min a'dhamu 'indallahi hurmatika. Kehormatan seorang mukmin itu lebih mulia di hadapan Allah dibanding kehormatanmu Ka'bah. Mun kata sing umroh kok, ya umroh sekali kira-kira cukup rindu lagi bu, rindu lagi. Wah sudah pernah ke Ka'bah mesti pengen meneng, itu kalau seperti itu ya. Tapi itu ada kerinduan ke sana. Tetapi ternyata mulia-mulianya Ka'bah ternyata lebih mulia saudari-saudara kita sesama orang beriman. Maka di sini hati-hati, mari kita berusaha menyebar kasih sayang, cinta kepada saudara muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, bukan karena dunia. Jadi kalau mencintai, membela, memilih kalau dalam dunia politik ya juga harus karena Allah, jangan karena duit, gitu kan? Duitnya oke, lah cintai, berarti duit adalah benci, dan begitu. Ya karena Allah, semakin dia itu beriman, semakin dia itu soleh, semakin layak mendapat cinta dari aku. Begitu, ini orang beriman itu begitu. Maka kalau ibu kakaknya ibu ini punya suami, sadar cintanya, ya selama suami itu taat pada Allah, soleh, ahli ibadah, layak mendapat cinta. Meskipun duitnya sidik, misalnya, aja dibalik, duitnya oke, wah suamiku mantap. Meskipun sholatnya langganan, orang zaman itu tidak diperhatikan, yang penting duitnya oke. Ini berarti cinta karena dunia. Gitu. Gimana bu? Kira-kira bisa ya mencintai karena Allah? Nanti pulang cerita sama suaminya ya, Mas, aku cinta kepadamu karena Allah. Kamu kaya, kamu miskin, saya tidak peduli. Yang penting kau taat pada Allah. Siap? Bapak Mas, duitnya piro? Ya tidak apa-apa, urusan hidupan tidak apa-apa, tapi jangan sampai orang itu berubah perwaliannya karena uang. Maka Tuhan sebutkan apa dia? Celaka-celaka orang yang sukanya itu apa? Tengah dunia ida utia rodia wa ida mulian wa tiba. Oleh karakternya dia dikasih duit cuma cinta, dia dikasih dia marah-marah. Nah ini orang tidak menguatkan perwalian karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah luar biasa kisah para sahabat Muhajirin dan Ansor. Mereka dari Mekah berangkat ke Madinah, hijrah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan berbagai fasilitas di kampungnya, pindah ke Madinah, nggak tahu apa yang terjadi, disambut oleh orang-orang Ansor dengan senang hati, tinggal di rumah-rumah mereka. Sekarang logika dunia jadi beban, tapi logika asal mereka ini soalnya saya sampai ada orang kaya. Jadi kan masih ingat ya ceritanya siapa itu ya, yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf itu loh bu. Namanya siapa itu? Agak lupa saya. Ingat Pak siapa namanya itu? Yang datang kemudian Abdurrahman bin Auf kawali Abdurrahman, engkau menjadi saudara karena Allah. Saya ini orang Ansor paling kaya, tanah saya luas, istri saya dua, kau ambillah tanah separuh untukmu. Istriku dua, lihatlah dua-duanya, yang paling layak hatimu saya ceraikan untuk kamu. Misalnya seperti itu, apa? Pengen bersaudara karena Allah. Jadi kalau saya ini, alhamdulillah ini cepat kalau misalnya. Tapi kali Abdurrahman bin Auf juga orangnya masya Allah, dia cukup, beliau mengatakan jazakumullah akhi, jazakumullah khairan. Dulani ala suq, cukup tunjukkan aku pasar. Karena Abdurrahman bin Auf ini seorang pedagang handal. Beliau kemudian berdagang di pasar, dari pedagang kecil langsung setelah tidak begitu lama menguasai pasar di Madinah itu. Jadi saudara besar dan nikah dengan seorang akhwat Ansor. Jadi ini sampai seperti itu dalam membagi cinta karena Allah, seperti itu. Nah ini
Semoga kita bisa berusaha untuk memandang saudara muslim itu dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan kebencian. Bahkan kalau lihat dakwah Nabi itu memandang manusia itu kasih sayang. Wah, mengapa beliau sampai rela dibenci orang, berdakwah? Itu kan orang yang dunia sudah mapan. Kalau turun di kehidupan udah enak-enak saja, dia aja nggak ada musuhnya. Tapi beliau rela dimusuhi, rela kesana kemari berdakwah karena ingin menyelamatkan manusia dan juga neraka. Cuma manusia sih nggak paham bahwa beliau ini jasanya luar biasa. Maka kita harus mencintai Rasul dengan beliau perantaranya kita mengenal Allah, kita mengenal Islam. Jadi itu yang kedua, ibu bapak sekalian, bahwa cinta kita dan benci kita itu harus karena Allah, bukan karena yang lainnya. Itu standar Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau ada orang yang mencintai karena satu kelompok, karena satu ormas, kemudian kepada yang barok, saya terjadi yang kita sedih misalnya kasus-kasus menolak pengajian itu kan dari sisi ini agak masalah itu. Harusnya kan dialog, ada masalah apa sampai tolak-tolak. Kalau sesat tidak apa-apa, kalau sesat kan masalah. Misalnya itu contoh kan tidak tepat dengan menempatkan cinta benci karena Allah. Berbeda-beda dalam hal yang tidak mau sampai seperti musuhan. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang Islam itu sesama muslim malah antipati. Kalau sama orang kafir malah begitu toleransi. Bahkan bukan toleran, bablas sampai melu-melu yang tidak seharusnya dilakukan. Ini kan karena dasar iman akidahnya yang begitu. Nah ini mungkin begitu, kurang lebih. Dan ciri yang kedua, kita yang ketiga terusnya kita lanjutkan yang ada tanggal ya. Yang ketiga malah belum tertulis, nanti ditulis ada yang hilang itu. Nanti kita tulis yang ketiga. Insya Allah sudah ada, cuma belum di situ. Di dua dulu ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang pokok. Yang pertama rujukan beragamanya Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Itu dasarnya. Yang kedua, orang Ahlussunnah itu cinta dan bencinya hanya karena Allah, mencintai sama mukmin dan tidak berdasarkan kelompok atau golongan. Golongan dan kelompok dibolehkan sekedar sebagai wasilah untuk memudahkan bekerja sama dengan tidak membenci kelompok lain selama masih dalam kebenaran. Begitu mungkin dari yang kita paparkan, ada sedikit tes, yang boleh pada